Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi bersama Bunda. Di video kali ini, Bunda akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang cahaya. Ada juga cahaya itu tentang ciri-cirinya, sama tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tuh ada 5 ya. Kalian harus ingat apa aja tuh sifat-sifatnya. Terus kita juga udah bahas tentang cermin datar. Masih ingat apa aja sifat bayangan yang ditimbulkan oleh cermin datar? Yang pertama, dia pasti sama besar. Yang kedua, dia pasti tegak dan dia maya. Kenapa maya? Karena ada di belakang cermin. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang cermin lengkung. Maka dari itu, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, kita bahas cermin cekung. Kita akan bahas beberapa bagian, itu tentang bagian-bagiannya. Terus kita juga akan bahas tentang sinar istimewa, pembentukan cahaya, sifat bayangan, dan perbesaran cermin, dan fokusnya juga. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke cermin lengkung tuh bagian-bagian jenisnya tuh ada apa aja. Ada dua jenis cermin lengkung. Yang pertama ada cermin cembung dan yang kedua ada cermin cekung. Cermin cembung itu adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Kalau kalian lihat sendok, yang bagian luarnya, bagian bawahnya ya, itu adalah contoh cermin cembung. Dia itu bersifat divergen, artinya dia dapat menyebarkan cahaya. Terus cermin cembung ini disebut juga dengan cermin negatif ya, dan dia itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan pada kaca spion, mobil, motor, ataupun lain sebagainya. Terus kita akan masuk ke cermin cekung. Nah, di cermin cekung itu adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam ya. Contoh kalau misalkan di sendok itu bagian atas yang biasa kita buat untuk membawa sesuatu makanan. Nah, bayangan yang akan terbentuknya itu dia kebanyakan adalah nyata alias terbalik ya. Kenapa Bu bisa kayak gitu? Nanti kita akan bahas. Terus dia tuh bersifat konvergen alias mengumpulkan cahaya ya. Dia biasa digunakan pada lampu sorot kendaraan. Atau dia juga biasa digunakan pada senter. Kalau kalian lihat senter dalamnya itu suka ada bagian kayak gininya nih guys. Bagian kayak gininya itu tuh suka ada yang kayak cermin. Nah, itu adalah cermin cekung ya. Oke, kita lanjut aja sekarang. Ini dia cermin cekung. Nah, sekarang kita harus tahu dulu bagian-bagian dari cermin cekung tuh apa aja. Sekarang Bunda akan bahas. Nah, di sini ada cermin cekung tentunya ya. Ini ada cermin cekung. Nah, kita harus lihat di sini. Ini ada beberapa bagian-bagiannya dari cermin cekung. Bunda akan tandai dulu. Oke, bagian yang pertama tentunya di sini ada cermin itu sendiri. Setelah itu di sini ada titik O. Titik O itu artinya titik pusat optik ya, titik pusat optik atau tengahnya cermin. Lalu di sini ada titik F ya. Titik F itu adalah titik fokus cermin. Lalu di sini ada titik M. Titik M ini namanya adalah titik pusat kelengkungan cermin. Nah, titik M ini banyak yang nyebutin juga di beberapa sumber itu. Ada juga yang menyebutkan ini tuh adalah titik P atau titik 2F, sama aja ya. Yang penting kalau kalian misalkan lihat titik yang kedua itu namanya titik kelengkungan cermin. Kenapa disebut dengan titik kelengkungan cermin? Itu artinya soalnya kalau misalkan kita membuat sebuah lingkaran, ini tuh dapat membuat sebuah lingkaran gitu loh guys. Kalau misalkan kita pakai jangka, karena Bunda gak ada jangka jadi susah ya. Jadi intinya dari sini ke sini itu merupakan sebuah lingkaran kayak gitu, jadi disebut dengan titik kelengkungan. Nah, terus di sini ada garis kan, ini namanya garis SU alias sumbu utama ya. Sumbu utama udah ditulis sumbu utama. Setelah itu di sini ada dari O ke F besar, itu namanya F kecil alias jarak fokus ya. Kalian bisa lihat di sini jarak fokus cermin. Terus dari O ke M itu disebut dengan R besar. Artinya dia merupakan jari-jari kelengkungan cermin atau biasa disebut juga dengan jarak kelengkungan cermin. Gitu ya. Terus kalian bisa lihat di sini ada R1, R2, R3. Itu tuh maksudnya apa, Bu? 1 sebelah sini R1. Nah, yang ini dari sini ini adalah R1. Artinya ini adalah ruangan 1, ruang 1. Ini R2, ruangan 2, dan ini R3. Dari sana ke sana tuh R3. Lalu dari titik sini ke sana itu adalah R4 ya. Diingat dari R1 sampai R3 itu bayangannya nyata karena di depan cermin ya. Jadi ini adalah depan cermin dan ini adalah belakang cermin.
gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini R1, R2, R3 itu ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan dari sini ke sana itu ruangan 4. Oke. Nah, ini kita akan bahas nanti. Nah, sekarang kita akan masuk ke sinar istimewa dari cermin cekung. Nah, sinar istimewa ini jumlahnya ada 3. Yang pertama, dia bilang, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus cermin. Jadi, kalau misalkan kita buat sebuah rangkumannya, sejajar sumbu utama itu kan SU ya. Jadi, SU akan dipantulkan melalui titik fokus. Berarti SU ke F. Nah, sekarang di sini Bunda akan membuat sebuah garis. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini kan sumbu utama ya guys, yang hitam ini adalah sumbu utama. Sejajar sumbu utama berarti kayak gini. Seret. Sinar datang sejajar sumbu utama, gitu, akan dipantulkan ke titik fokus. Berarti dari sini ke sini. Seret. Kayak gitu. Jadi, sejajar sumbu utama ke fokus. Itu sinar istimewa pertama. Yang kedua, sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti kebalikannya ya. Berarti dari F ke fokus, fokus ke SU. Kayak gitu. Gimana Bun gambarnya? Kayak gini gambarnya. Sinar datang. Oke, berarti sinar datang nih. Sinar datang ke cermin. Dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti dari sini ke sini. Ini sejajar sumbu utama. Oke. Kayak gini karena ini SU. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga, sinar yang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama. Maksudnya gini. Pusat kelengkungan, tadi kan bisa M, bisa P, bisa 2F. Ini di sini ada P, berarti ya udah P aja. Nah, berarti kayak gini guys gambarnya. Sinar datang, sejajar sumbu utama, sejajar pusat kelengkungan akan dipantulkan ke lintasan yang sama. Berarti kayak gini. Lintasan yang sama tuh kayak gini guys. Seret. Jadi dia hanya garis lurus karena dia mantulnya sama garisnya. Kayak gitu. Nah, untuk apa sih Bun sinar-sinar istimewa ini? Nah, sinar-sinar istimewa ini akan digunakan pada pembentukan bayangan. Ya, pada pembentukan bayangan di cermin cekung. Yuk, kita coba. Di sini apabila benar diletakkan di ruang 1. Nah, ruang 1 itu kan ini ya guys. Ini ruangan 1, ini ruangan 2, ini ruangan 3, dan ini ruangan 4. Gitu kan? Berarti di ruang 1 ini bendanya. Ini adalah benda. Oke. Nah, kita harus pakai minimal 2 sinar istimewa ya. Mau 3 juga boleh, tapi Bunda di sini mau bikin pakainya 2 aja. Bunda akan pakai sinar istimewa yang pertama. Sinar sumbu utama, sinar datang. Nih, harus pas dengan benda ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke titik fokus. Akan dipantulkan ke titik fokus kayak gini berarti. Zrat. Kayak gitu. Nah, dipantulkan ke titik fokus. Terus Bunda mau pakai sinar istimewa yang ketiga. Yang sinar datang sejajar dengan titik pusat kelengkungan. Kayak gini, zrat. Ini Bunda pakai ini. Titik pusat kelengkungan akan dipantulkan ke titik pusat kelengkungan itu sendiri. Berarti kayak gini. Seret. Teng teng. Nah, kita lihat di sini sinar pantulnya. Ini kan sinar pantulnya nih, ya. Sinar pantulnya. Dia tidak melakukan sebuah perpotongan garis. Berarti artinya ini bayangan yang terbentuknya itu dia tidak akan ada di depan cermin, tapi ada di belakang cermin. Kalian bisa lihat di sini ada perpotongan garisnya, ya kan? Berarti ini adalah bayangannya. Nah, ini adalah bayangannya, guys. Di sini bayangannya. Sehingga apabila benda ada di ruang 1, bayangannya itu bakalan ada di ruangan 4. Sifatnya gimana Bun? Sifatnya itu maya. Kenapa maya? Soalnya ada di belakang cermin, ada di sini. Ya. Selain maya, dia juga tegak. Tegak. Maya itu pasangannya dengan tegak. Dan coba lihat, asalnya dia kecil, terus dia jadi lebih besar. Sehingga dia diperbesar. Kayak gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke benda diletakkan di ruangan 2 ya. Ini di sini udah ada di ruangan 2 nih, ya kan? Di ruangan 2. Bendanya ini. Coba kita akan bikin oh my god. Kita akan bikin ininya. Apa namanya? Bayangannya ya. Serat, sinar datang, SU ya. Ke fokus. SU ke fokus berarti ini. Serat. Nah, kayak gini. Sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua sekarang. Sinar datang dari titik fokus. Berarti gini, sinar datang ke benda titik fokus. Awas, diingat harus harus sesuai ya. Harus sesuai dari benda ke titik fokus. Dipantulkan ke sumbu utama. Oh, ini harus rada panjang, guys. Oke, pantulkan sijil sumbu utama kayak gini. Serap, wow. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, ada perpotongan garis. Ini kayaknya Bunda kurang panjang. Ini sumbu utamanya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada perpotongan garis ya. Perpotongan garisnya di sini. Berarti bayangannya itu ada di sini, guys. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau kita bisa tuliskan, kalau misalkan bendanya di ruangan 2, bayangannya ada di ruangan berapa nih? Coba lihat, ruangan berapa? Benar, ruangan 3. Bayangannya ada di ruangan 3. Gimana sifatnya, Bun? Coba kita lihat. Ini dia ada di belakang atau di depan cermin? Ada di depan cermin, artinya dia itu nyata, bukan maya. Nah, nyata itu kebalikannya dari maya. Tegak, kebalikannya berarti apa? Terbalik. Kalian lihat, awalnya dia tegak kayak gini, terus dia kebalik, ya kan? Jadi dia itu terbalik. Selain itu, nyata terbalik, kita lihat asalnya kecil, terus dia jadi lebih besar, alias lebih panjang. Berarti ini diperbesar. Kayak gitu, ya. Itu kalau benda di ruangan 2. Nah, sekarang kalau misalkan bendanya diletakkan di ruangan 3. Coba kita lihat, ini kan ruangan 3 nih, guys. Ini ruangan 3, ya kan? Yuk, kita coba. Bunda mau pakai sinar istimewa 1 dan 2 aja. Sinar datang, sejajar sumbu utama, kayak gini. Ya, dia akan dipantulkan ke titik fokus, katanya. SU ke F. Oke, kayak gini. Terus, sinar istimewa yang kedua bilang, sinar datang melalui titik fokus, ini dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti kayak gini. Hup. Nah, kita lihat di sini perpotongan garisnya sebelah mana di pantulannya. Ini, ya kan? Berarti bayangannya tuh di sini, guys. Tap. Nah, ini bayangannya berarti. Coba kita lihat. Sehingga kalau misalkan benda ada di ruangan 3, bayangannya ada di ruangan berapa? Coba kita lihat, ini ruangan berapa nih? Iya, ini ruangan 2 ya. Jadi kalau misalkan ruangan 3, bendanya di ruangan 3, bayangannya pasti di ruangan 2. Nah, sifatnya gimana, Bun? Sifatnya lihat. Kalau di depan berarti nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Terus, ini asalnya dia sebesar ini, terus dia jadi segede gini. Diperbesar, diperkecil. Benar. Dia diperkecil gitu. Terus yang nomor 4, benda diletakkan di titik fokus. Ini titik fokus. Coba kita lihat gimana bayangannya ya. Oke, SU ke F. Terus kita gak bisa pakai sinar istimewa yang kedua, kita bisa pakainya sinar istimewa yang ketiga. Berarti ini dari kelengkungan ya, ini ketemu lagi ke kelengkungan. Coba lihat, ada perpotongan garis gak? Gak ada ya. Artinya dia itu sifat bayangannya adalah infinite, alias tidak terbatas. Jadi bayangannya itu terus aja ke sana. Terus aja ke
panjang gitu, tidak terbatas, jauh jaraknya. Contohnya ini kayak di center. Center kan kalau misalkan kita bikin tuh langsung jauh banget kan jaraknya, sampai ada tembok gitu. Nah ini contohnya ada di center gitu. Jadi kalau misalkan di titik fokus, sifat bayangannya itu infinite alias tidak terbatas ya. Terus benda diletakkan di titik kelengkungan. Di sini ya, benanya ada di sini, di titik kelengkungan. Gimana ya sifat bayangannya? Coba kita lihat. Bunda di sini mau pakai sinar istimewa yang pertama sama yang kedua. SU ke F. Ingat ya, SU ke F. Terus F ke SU. Dari benda ke F. Terus dia ke SU. Nah, kayak gini. Coba lihat. Bayangannya ada di sini ya, tepat di F. F lagi. Tepat di M. Ya kan? Sehingga si bayangannya itu ada di mana, Cina? Bayangannya ada di M lagi. Kalau misalkan beda di M, bayangannya pasti di M lagi. Sifatnya gimana? Nyata, karena di depan. Terus terbalik. Ya. Terus ini gimana nih ukurannya? Diperbesar, diperkecil, atau sama? Sama jawabannya. Sama besar. Seperti itu, ya. Jadi kalian harus ingatnya di ini sinar istimewanya guys ya. SU ke F, F ke SU, M ke M. Ini yang paling penting, 3 sinar istimewa ini. Ya. Nah, sekarang itu cara bagaimana menggambarnya. Di sini Bunda mau ini juga sama ya kayak tadi ya, cuman ini lebih bagus gambarnya. Nah, di sini Bunda mau menjelaskan tentang dalil S-batch atau dalil pembentukan bayangan ya. Ini ada rumusnya guys, dan ini akan lebih mudah bagi kalian. Rumusnya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Maksudnya gini, misalkan ruang bendanya itu misalkan di 1. 1 ditambah berapa biar jadi 5? Ditambah berapa? Ditambah 4. Ya, sama dengan 5. Bener gak waktu tadi kita coba ruangan bendanya di 1, ruangan bayangannya di 4? Bener. Coba lihat ya. Ini ruang bendanya di 1, ya, yang ini bendanya ada di 4. Bener kan? Jadi itu bisa lebih mudah bagi kalian. Terus kalau misalkan ruang bendanya di 2 ditambah berapa biar jadi 5? Jawabannya 3. Ruangan bayangannya ada di 3. Nanti kita akan buktikan. Terus, kalau misalkan ruang bendanya di 3, ruang bayangannya ada di berapa? 3 ditambah berapa biar jadi 5? Ada di 2. Ruangan bayangannya di 2. Terus ruangan bendanya di titik fokus, ruang bayangannya di mana? Infinite ya. Kalau misalkan di M, ruang bayangannya juga di M. Bukan ruang bayangan tapi titik bayangan. Ini 5, ini enggak, sorry. Ini enggak, ini juga enggak. Kayak gitu, nanti kita buktikan ya. Sifat bayangannya gimana? Gini guys, sifat bayangan. Yang maya cuman hanya ada di ruang bendanya di 1 aja. Ya. Sisanya itu pasti nyata. Nyata. Nyata dan nyata. Karena apa? Karena bayangan yang ada di depan cermin itu cuman ada di benda di 2, 3, F dan M. Yang bendanya di ruang 1 mah itu maya satu-satunya. Ingat, pasangan maya itu apa? Tegak ya. Kalau pasangannya nyata itu pasti terbalik. Ini juga terbalik. Ini juga terbalik. Ini juga terbalik. Kayak gitu. Nah, terus sekarang kita harus tahu dia itu diperbesar atau diperkecil. Kita lihat caranya gini. Dari 1 ke 4 itu naik apa turun? Naik kan? Berarti dia diperbesar. Dari 2 ke 3 itu naik apa turun? Naik. Berarti dia diperbesar juga.
Nah, dari 3 ke 2 itu naik apa turun? 3 ke 2, 3 ke 2 berarti turun, berarti dia diperkecil. Nah, kalau ini F sama infinite, ini dia tidak diperbesar, tidak diperkecil, karena dia mah infinite. Terus dari M ke M tadi gimana? Sama ya? Sama besar. Kayak gitu guys. Oke, sampai situ dulu video tentang cermin cekung. Sekarang kalian harus lanjut ke video selanjutnya, ialah tentang cermin cembung. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.